Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan kepada saya. Pertama, pertanyaan dari saudari Meli Telaumbania. Pertanyaannya adalah, Shalom Romo Episkop Daniel Biantoro. Mohon izin bertanya mengenai pandangan GUI mengenai ajaran Kristen progresif dan paham Kristen universalisme. Terima kasih Romo untuk pencerahan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Saudara Meli, saya jawab demikian. Kristen progresif itu apa? Itu dulu. Saya ambil saja dari Wikipedia yang bunyinya begini. Kristen progresif adalah sebuah gerakan yang menekankan bahwa kehadiran di gereja bukanlah syarat utama menjadi Kristen. Namun yang terpenting adalah keadaan hati. Selain itu, Kristen progresif juga memandang bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat, dengan keyakinan bahwa tindakan baik dapat menjadi jalan keselamatan dengan ukuran yang berbeda-beda untuk setiap individu. Gerakan Kristen progresif bisa juga dikatakan kelanjutan dari gerakan teologia pasca liberal. Bahkan menurut pendeta Roger Wolsey, gerakan ini berusaha mereformasi iman melalui wawasan pasca modernisme dan mengklaim kembali kebenaran di luar historisitas dan faktualitas dari Alkitab yang sebenarnya dapat diverifikasi dari bagian-bagiannya. Gerakan tersebut menitik beratkan pada penerimaan terhadap keberagaman manusia, penekanan yang kuat pada keadilan sosial, dan kepedulian terhadap orang miskin dan tertindas, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. Gerakan Kristen progresif memiliki keyakinan yang mendalam akan pentingnya instruksi untuk mengasihi satu sama lain dalam ajaran Yesus Kristus. Demikianlah dari Wikipedia tentang apa itu Kristen progresif. Saya akan jawab. Kristen progresif adalah sebuah gerakan yang menekankan bahwa kehadiran di gereja bukanlah syarat utama menjadi Kristen, namun yang terpenting adalah keadaan hati. Tentu saja jawaban ini dari kacamata iman ortodoks. Dari kacamata iman ortodoks, hati memang penting, tetapi gereja juga penting. Karena gereja itu adalah kepenuhan Kristus. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya. Gereja yang adalah tubuhnya. Terus? Yaitu kepenuhan dia. Yaitu kepenuhan dia. Terus? Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi untuk mengerti Kristus tanpa gereja, itu menjadi Kristus yang diciptakan oleh teori pikirannya sendiri. Yang kita lihat di sini, bahwa teori itu bukan teori dari berita Injil itu sendiri. Kami dalam Gereja Ortodoks menekankan pentingnya paradosis kudus, ajaran yang tidak berubah dari zaman para rasul, yang diterus lanjutkan di dalam gereja oleh para bapak-bapak gereja, di mana dikatakan jikalau siapa yang menyimpang dari ajaran ini,
ada bahaya yang diancamkan kepada ajaran-ajaran semacam ini. Coba kita baca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 2. Ayat 1 dan 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah. Nah, nabi palsu dalam perjanjian lama tampil di tengah-tengah bangsa Israel. Terus? Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ya, guru-guru palsu yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan iman rasuliah. Terus? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Nah, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan ini. Jadi harus hati-hati, jangan mentang-mentang merasa pinter, merasa bisa berteori, merasa bisa berfilsafat. Filsafatnya itu dapat menyelamatkan dirinya. Tidak ada keselamatan di dalam filsafat. Oleh karena itu dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat. Tetapi sekalipun kami, maksudnya rombongan para rasul, Paulus dan lain-lain, sekalipun kami ataupun seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Suatu Injil yang berbeda dari apa? Dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Siapa yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakan para rasul? Apa katanya? Terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Berarti serius sekali masalah ajaran itu. Jangan ngarang-ngarang ajaran seolah-olah itu sejajar dengan ajarannya para rasul yang mereka mendapatkannya dari wahyu dan dari pengenalan pribadi dengan Yesus Kristus. Kita baca juga di dalam Titus pasal 3 ayat 10-11. Seorang bidat, heresi artinya. Heresi itu dari kata eris dalam bahasa Yunani. Eris itu artinya memilih. Memilih salah satu poin dari iman, lalu itu ditinggi dan itu di blow up. Itu yang diangkat tinggi-tinggi sebagai ciri ajarannya. Jadi bukan keseluruhan berita ajaran para rasul, salah satu diambil lalu itu di blow up. Dan ini yang terjadi di sini. Teruskan, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati. Nah, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, berarti ini orang Kristen karena bisa dinasihati, harus dinasihati. Jadi tidak semua orang Kristen yang punya kepandaian lalu membuat teorinya sendiri itu mempunyai nilai yang sama dengan ajarannya para rasul. Karena para rasul mengajarkan yang berbeda dari apa yang kami beritakan, terkutuklah dia. Baca lagi dalam ayat itu. Titus tadi. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Terus? Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat. Nah, jadi seorang bidat itu sesat. Yang memilih salah satu poin itu dijadikan kacamata untuk menjelaskan yang lain-lain. Terus? Dan dengan dosanya, dosa. Mengajarkan bidat itu dosa menurut Alkitab. Terus? Menghukum dirinya sendiri. Akhirnya mendatangkan hukuman. Karena itu ajaran sesat itu mendatangkan kebinasaan. Kita baca juga dari 2 Yohanes ayat 10 dan 11. Jikalau seorang datang kepadamu, teruskan. Dan ia tidak membawa ajaran ini. Yang ngomong ini adalah Rasul Yohanes. Jadi kalau yang dimaksud dengan ajaran ini, yaitu ajarannya Rasul Yohanes, berarti ajarannya Rasul. Kalau orang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, yaitu ajarannya Rasul, terus? Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Bukan karena kesombongan, tetapi supaya untuk mencegah, untuk membentengi sebagai umat yang tidak mengerti ajaran, supaya tidak terpengaruh ajaran-ajaran yang tidak rasuliah ini. Terus?
Dan janganlah memberi salam kepadanya. Jangan memberi salam kepadanya supaya apa? Mulai dari salam nanti terjadi konversasi sosial dan akhirnya bisa mempengaruhi orang ini. Terus? Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Dia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Perbuatan jahat yang apa? Perbuatan jahat mengajarkan kesesatan. Mengapa itu jahat? Kalau orang membunuh orang, itu orang jahat enggak? Orang jahat. Lah kalau orang ini membunuh orang menjadi mati kekal dalam neraka, mana lebih jahat? Melalui ajarannya sesat ini. Makanya ajaran sesat itu disebut perbuatan jahat, karena membawa orang kepada kematian kekal. Oleh karena itu, kalau dikatakan bahwa ajaran ini Kristen progresif itu ajaran baru yang berasal dari teologi pasca liberal, ya kita tahu liberalisme menolak ini, menolak itu, macam-macam. Dan teologi pasca liberal, terutama teologi postmodernisme, itu teologi yang ingin mendiskonstruksi ajaran yang dianggap mapan. Sehingga mereka mengatakan postmodernisme itu tidak ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran itu apa yang kamu percayai. Dan kita berdasarkan Injil dalam gereja ortodoks, kita tidak percaya pada itu. Kita percaya pada ajaran rasulia, kita percaya pada paradosis atau tradisi rasulia, baik yang lisan maupun yang tertulis, sebagai sumber yang dapat dipercayai, yang berasal dari para rasul Yesus sendiri, yang mereka sendiri mendapat ajarannya dari Yesus. Coba kita baca di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ajarannya Rasul itu adalah ajaran yang langsung berasal dari Yesus. Maka itu lebih aman bagi kita untuk mengikuti ajaran Rasul yang dilanjutkan kepada para murid-muridnya yang disebut para bapak gereja. Dan yang oleh para Rasul sendiri diwakili Rasul Paulus, dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Terima kasih. Saya baca dalam bahasa aslinya. Araun. Oleh karena itu, Adelphi, saudara-saudara, stikete, berdirilah kalian, kekratite, dan peganglah kalian tas paradosis, tradisi-tradisi, as edidaktite, sebagaimana kalian telah diajar, ite dialogu, baik dengan kata-kata, ite the epistolis imon, maupun melalui surat-surat kiriman kami. Jadi kalau Alkitab sendiri mengatakan kita harus berpegang pada paradosis atau tradisinya para rasul, dan tradisi itu ada dua bentuknya, yang lisan dan yang tertulis. Yang tertulis itulah akhirnya yang menjadi kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru. Yang lisan itulah yang menjadi praktek-praktek di dalam gereja purba yang tetap dipelihara oleh gereja ortodoks tanpa berubah sampai kini. Ini yang dipegang. Nah, kalau mengatakan bahwa gerakan Kristen progresif bisa juga dikatakan kelanjutan gerakan teologis pasca liberal. Bahkan menurut pendeta Roger Wesley, gerakan ini berusaha mereformasi iman melalui pasca modernisme. Jadi kebenaran ilahi ditundukkan pada pikiran manusia yang dapat berubah-ubah dan dapat salah. Pasca modernisme ini adalah filsafat modern ini. Dan mengklaim kembali kebenaran di luar historisitas dan faktualitas dari Alkitab yang sebenarnya dapat diverifikasi dari bagian-bagiannya.
Kita percaya pada historitas Alkitab. Kita percaya pada apa yang diajarkan para rasul. Oleh karena ini terlalu bersifat subjektif. Orang akhirnya bisa mengarang apa saja. Dan kita disesatkan kemana-mana oleh ajaran semacam ini tanpa kita sadar. Oleh karena itu, di luar ajaran para rasul, baik yang tertulis dalam Alkitab maupun yang dijabarkan dalam gereja oleh para bapak gereja melalui ibadah-ibadahnya dan lain-lain, kita orang ortodoks tidak diharuskan untuk mempercayainya. Apalagi kalau mereka mengatakan bahwa ada jalan lain untuk keselamatan di luar Yesus Kristus. Nah, sekarang apa artinya keselamatan? Keselamatan itu adalah ikut ambil bagian dalam hidupnya Allah melalui kebangkitan Kristus. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 22. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, karena kalau hanya hidup ini saja kita percaya Kristus, dan kita tidak percaya Kristus telah mati dan bangkit, dan kita tidak percaya bahwa kita nanti akan dibangkitkan untuk menyatu dengan hidupnya Kristus, kita orang yang paling sia-sia, paling malang. Terus? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai permulaan bangkitnya orang-orang yang telah meninggal. Maka kita percaya pada kebangkitan karena kita percaya ada yang mendahului bangkit dari kematian, yaitu firman Allah yang jadi manusia, Yesus Kristus. Atas dasar inilah maka adanya kebangkitan. Terus? Sebab sama seperti maut telah datang karena satu orang manusia. Kematian datang oleh karena satu manusia, yaitu ketika Adam memberontak terhadap Allah. Jangan kau makan semua buah dalam taman ini, boleh kau makan buahnya. Tetapi buah pengetahuan baik yang baik dan jahat itu jangan kau makan, sebab pada waktu makan kau akan mati. Yang artinya kalau mereka tidak makan, mereka tidak mati. Tapi mereka makan, mereka memberontak, mereka tidak taat. Dari situlah kematian datang. Maka kematian datang dari satu orang ini. Kalau kematian datang oleh orang dan satu orang yaitu Adam, terus demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang. Nah, kebangkitan orang mati pun harus datang dari orang. Dan satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kenapa Yesus bisa bangkit dari mati? Karena meskipun dia manusia sejati, tapi dia bukan manusia biasa. Sebab dia adalah manusia penjelmaan dari firman Allah, yang firman Allah itu sebenarnya tidak bisa mati. Oleh karena itu meskipun dia mengalami kematian dalam tubuh manusianya, dia dapat hidup lagi. Karena dalam sifat ilahinya dia tidak bisa mati. Oleh karena itu ada kebangkitan. Terus? Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Nah, dengan persekutuan dengan Adam, kita mewarisi DNA-nya kita dari Adam melalui nenek moyang kita, orang tua kita, kakek kita, buyut kita, dan seterusnya. Maka kita juga punya benih kematian itu, maka kita akan mati. Maka semua manusia mati. Terus? Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Yesus, dalam persatuan dengan Yesus, dalam panunggalan dengan Yesus, melalui iman dan melalui sakramen baptisan. Sehingga kalau Kristus datang nanti, dikatakan di dalam Filipi 3:20-21, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewargaan kita dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, bagaimana dia menjadi juru selamat kita? Yang akan mengubah tubuh kita. Yang akan mengubah tubuh kita. Yang hina ini. Yang hina ini, yang bisa mati, yang bisa rusak, bisa tua, bisa lapuk, bisa busuk ini.
Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, yang sekarang didudukkan di sebelah Allah Bapa dalam kemuliaan itu. Itu keselamatan menurut Alkitab. Jadi bukan sekedar masuk surga. Oleh karena itu kita tidak bisa menyatu dengan Kristus kalau kita tidak percaya kepada Kristus. Dan itulah sebabnya, karena hanya Kristus satu-satunya yang bangkit dari mati, tidak ada jalan lain di luar Kristus untuk dapat kita mengalami kehidupan kekal ini. Sebab tidak ada orang lain yang telah bangkit dari mati dan mengalahkan kematian kecuali Yesus. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak hadir di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ini bukan jual kecap. Ini realitas sejarah karena Kristus telah bangkit dari mati. Akibat kita yang menyatu dengan Kristus di dalam sakramen baptisan yang terus kita pertahankan melalui hidup doa, melalui hidup kekudusan, melalui selalu berpartisipasi di dalam sakramen perjamuan kudus. Terus? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Hanya Yesus saja yang telah mengalahkan kematian. Tidak ada pemimpin-pemimpin agama siapapun yang telah mengalahkan kematian dan hidup terus sampai sekarang. Makanya mengatakan Yesus bukan satu-satunya jalan. Buktikan kepada saya bahwa memang ada orang lain yang telah mati dan bangkit dan tidak mati lagi, dan duduk di sebelah kanan Allah, dan disaksikan oleh orang banyak. Sebagaimana naiknya Yesus ke surga disaksikan oleh para muridnya. Dan kalau dia mengatakan bahwa Kristen progresif adalah sebuah gerakan yang menekankan bahwa kehadiran gereja bukan syarat utama menjadi Kristen. Loh, kok bukan syarat utama? Emangnya tujuannya ke gereja itu apa sih? Tujuannya gereja itu adalah untuk menyatu dengan tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus. Dan melalui penyatuan itu dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 5 dan ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maksudnya daging sakramen dan darah sakramen di dalam perjamuan kudus. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Bagaimana gereja tidak perlu? Emangnya kita bisa bikin perjamuan kudus sendirian di rumah? Kalau bisa pun itu tidak sah. Sebab yang mendapat perintah untuk melaksanakan pelaksanaan perjamuan kudus adalah para rasul dan pengganti-penggantinya, yaitu para rohaniwan gereja, para imam, para uskup. Itu yang melanjutkan. Bagaimana gereja tidak perlu? Dan menunjukkan kesatuan kita sebagai tubuhnya Kristus, itu adalah perjamuan kudus ini, bukan yang lain. Dan kita tidak mungkin bikin perjamuan kudus di restoran atau di klub atau di tempat dugem, tidak mungkin. Itu harus di gereja. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Nah, karena roti adalah satu, makanya dalam gereja ortodoks rotinya satu besar begini, namanya prospora. Nanti di iris-iris. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena apa? Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Ya, berarti Alkitab mengajarkan roti itu memang tubuh sakramental Kristus. Sehingga kalau kita menyatu dalam roti itu, dalam perjamuan kudus itu, kita menjadi bagian dari tubuh Kristus yang adalah gereja, yang adalah kepenuhan dari Kristus itu sendiri. Maka mengatakan bahwa kehadiran gereja bukan syarat utama, itu sesuatu yang tidak dapat diterima dari kacamata iman ortodoks dan dari kacamata Alkitab. Ya.
Gerakan tersebut menitik beratkan pada penerimaan terhadap keberagaman manusia. Kita juga. Kita terima keberagaman manusia di dalam Kristus. Coba kita baca dalam Galatia 3 ayat 27-28. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi gereja perlu. Karena kita tidak bisa membaptis diri kita sendiri secara sah dari kacamata Injil. Apalagi dari iman ortodoks. Tidak sembarangan orang dapat baptis. Kalau tidak punya mata rantai pentabisan dari rasul ke rasul. Melalui mata rantai pentabisan itu. Namanya suksesi rasulia. Terus? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi. Nah, dalam hal penyatuan dengan Kristus melalui baptisan ini tidak ada apa? Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, orang Batak, orang Jawa, orang Lampung atau orang Bali, orang Sulawesi atau orang Timor. Tidak ada orang Arab atau orang Tionghoa atau orang kulit putih. Tidak ada, semuanya satu. Terus kan? Tidak ada hamba atau orang merdeka. Ah, tidak ada orang hamba, budak maksudnya. Dulu ada budak dan merdeka. Terus? Tidak ada laki-laki atau perempuan. Nah, tidak ada perbedaan gender itu menjadi isu yang akhirnya menjadi diskriminasi. Terus? Karena kamu semua adalah satu di dalam. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus. Jadi kalau gerakan itu dinyatakan menitik beratkan pada penerimaan terhadap keberagaman manusia, kita juga. Di dalam gereja ortodoks maka kita ada orang ortodoks Yunani, orang ortodoks Syria, orang ortodoks Serbia, ortodoks Romania, orang ortodoks Indonesia. Di Indonesia pun ada yang ortodoks yang Tionghoa, ada orang ortodoks yang Jawa, orang ortodoks yang Batak, dan macam-macam. Tetapi imannya satu, bukan iman seenaknya sendiri. Dan penekanan yang kuat pada keadilan sosial dan kepedulian terhadap orang miskin dan tertindas. Sayangnya ini dilakukan dengan gerakan-gerakan politik, bukan gerakan kerohanian. Gereja juga mengajarkan tentang keadilan sosial ini dan itu, tapi ini adalah gerakan rohani yang keluar dari cinta kasih yang berasal dari Allah. Kepedulian terhadap orang miskin dan tertindas serta kepedulian terhadap lingkungan hidup itu ajaran yang dari dulu memang diajarkan oleh gereja. Bukan hanya gerakan Kristen progresif saja yang mengajarkan begitu. Gerakan Kristen progresif memiliki keyakinan yang mendalam akan pentingnya instruksi untuk mengasihi satu sama lain. Di kita juga begitu, dalam ortodoks itu landasan moral itu adalah kasih itu. Mengapa hanya gereja Kristen progresif yang dikatakan memiliki keyakinan yang mendalam? Mana lebih mendalam daripada para orang-orang suci dari di dalam gereja ortodoks yang memiliki ini. Nah, itu mengenai gereja Kristen progresif. Sekarang universalisme. Ajaran universalisme itu dulu pada abad ke-3 atau ke-3 kalau saya tidak lupa, atau ke-4, diajarkan oleh Origenisme. Yang mengajarkan oleh Origen dari Alexandria, yang mengajarkan pada akhirnya semua manusia akan diselamatkan, termasuk iblis pun diselamatkan. Itu kebablasan itu disebut sebagai apokatastasis. Alkitab mengatakan hanya mereka yang bertobat, hanya mereka yang hidup kudus, hanya mereka yang menyatu dengan Kristus, hanya mereka yang beriman pada Kristus, dia akan ikut ambil bagian di dalam kebangkitan Kristus, di dalam kemuliaan Kristus, di dalam pengangkatan Kristus kepada kemuliaan. Nah, keselamatan itu bukan sekedar masuk surga. Jadi kalau gitu dari kacamata iman ortodoks, tidak ada keselamatan di luar Kristus itu. Sebab keselamatan ya Kristus itu. Kalau keselamatan adalah Kristus karena dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan dosa, dan dia yang mengalahkan iblis, dan tidak ada orang lain yang telah melakukan itu, ya berarti keselamatan ya di dalam Yesus Kristus itu.
Saudara Telaumbania, saya kira itu yang dapat saya jawab mengenai kekristenan progresif untuk kali ini. Tuhan berkati. Shalom, Kristus Anesti. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.